Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Harras rahimahullahu taala wal muradu bil huda huna kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarati as-sadiqati wal imani sahihi wal ilmi nafi'i wal amali salihi wad dinu ya'ti li iddati ma'ani minha al-jazaa'u kama fi qoulihi ta'ala malik yaumiddin wa minhu qawluhum kama yadinul fata yudanu wa minha al-khudu'u wal inqiyadu yuqalu dana lahu bima'na dalla wal qada'a wa yuqalu dana Allah dana lillahi bikaza aw kaza bima'na takhadahu dinan ya'buduhu bihi wal muradu bid dini huna jami'u ma arsalallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami wasyara'i al-i'tiqadiyatan i'tiqadiyatan kanat am qauliyatan am fi'liyatan wa idafatuhu ila al-haqqi min idafatil mawsufi ila sifatihi ay ad-dinil haqqi wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu idza sabata wajaba wal muradu bihi as-sabiqul waqi'u wa yuqabiluhu al-batilu alladhi la haqiqata lahu. Baik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang telah mengutus utusannya dengan diberi petunjuk dan dengan membawa agama yang benar. Liyudhhirahu, untuk menampakkan din yang benar tadi itu dan memenangkannya atas seluruh agama selain agama yang batil, agama yang hak. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka fa billahi syahidah. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemarin yang telah kita jelaskan dari syarah ini menjelaskan tentang makna al-huda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Dan makna huda yang dimaksud dengan lafaz yang disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kullu ma jaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarat as-sadiqah wal iman as-sahih wal ilmi nafi' wal amal as-salih. Jadi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Wal murad bil huda guna, kata beliau Syekh Muhammad Khalil Harras,
kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarati as-sadiqati wal iman as-sahih wal ilmi nafi'i wal amal as-salih. Jadi yang dimaksud dengan al-huda dalam ucapannya Syekhul Islam dalam khutbatul hajah yang dibawakan di sini adalah seluruh apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seluruh apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa al-ikhbarat as-sadiqah, berupa apa? Ikhbar, khabar-khabar yang benar, berupa iman yang sahih, yang benar, berupa ilmu yang bermanfaat, salam, dan berupa amal yang soleh. Itulah mana apa? Mana apa? Huda. Itulah yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji hanyalah miliknya Allah, dat yang telah mengutus utusannya dengan al-huda. Huda adalah semua kabar yang benar yang dibawa oleh Nabi, iman yang sahih, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Itu huda yang dimaksud di sini. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu din. Ya kan? Ilmu nafi adalah ilmu din. Adapun ilmu-ilmu yang lain, seorang itu bodoh tidak membahayakan dirinya. Seorang enggak mengetahui tentang ilmu teknologi, tidak membahayakan dirinya. Seorang enggak memiliki mengetahui tentang ilmu elektronik, tidak membahayakan dirinya. Seseorang tidak mengetahui ilmu pertukangan, tidak membahayakan dirinya. Ya kan? Tidak mengetahui tentang perkara ilmu-ilmu dunia, ini tidak membahayakan dirinya. Banyak sekali orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi hidupnya tenang. Hidupnya tenang, tidak ditipu oleh orang, dan juga nggak nipu orang. Ya toh? Orang-orang tua kita nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah baca tulis, mengetahui, ya kan, jual beli, bagaimana jual kambing, bagaimana beli kambing, bagaimana jual beras, bagaimana beli beras, ya kan, bagaimana beli tanah yang harganya ratusan juta, juga jual. Hal tersebut tanpa adanya kerugian sama sekali, walaupun tanpa belajar. Tapi kalau ilmu nafi yang terkait dengan masalah agama, ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang tidak akan diketahui oleh seorang kecuali dengan belajar, mempelajari tentang ilmunya, seperti yang sekarang ini kita baca dalam kitab ini, perkara akidah. Akidah yang tertera dalam kitab ini, kalau nggak dipelajari, maka kita nggak akan mengenalnya. Apalagi di saat waktu itu banyak sekali syubhat, kerancauan yang melintasi telinga kita, yang lewat dengan telinga kita. Kita nggak bisa menepisnya. Kenapa? Karena banyaknya syubhat dan tanpa ilmu untuk menepisnya. Maka ilmu yang nafi ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi seorang tentang agamanya di dunia dan akhiratnya. Juga amal soleh. Amal yang soleh, amalan yang soleh ini nggak akan diketahui dengan ilmu hitung, nggak akan diketahui dengan ilmu fisika, nggak tahu dengan ilmu apa, ilmu biologi, nggak diketahui dengan ilmu apa, ilmu sosiologi, nggak diketahui dengan ilmu biografi dan semisalnya, ya kan? Hal amal yang soleh adalah diketahui dengan pemberitaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh beliau dengan sanad yang sahih. Maka untuk mempelajari hal ini membutuhkan ilmu-ilmu yang lain,
seperti ilmu alat dalam mengenal hadis yang sahih dan mengenal hadis yang tidak sahih, ilmu ushul fikih, ilmu ushul tafsir, dan yang terlebih lagi ilmu bahasa Arab. Kalau nggak mengetahui tentang hal ini maka harus minta fatwa. Nah, kepada orang yang ilmunya mu'tamad. Ilmunya mu'tamad bisa dijadikan pijakan. Nah, maka inilah yang perlu diketahui bahwasanya huda bukan sembarang cerita tentang huda, tentang petunjuk. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa khabar-khabar yang benar, iman yang benar, ilmu yang bermanfaat, juga amal yang saleh. Demikian juga iman yang benar, iman yang sahih enggak akan diketahui dengan ilmu hitung. Ya kan? Kalau ilmu hitung kita mengetahui bahwasanya 1 meter lebih pendek daripada 2 meter. Ya kan? Dan selanjutnya, tapi iman yang sahih tidak bisa diukur dengan ilmu hitung. Seorang yang menghabiskan waktunya dalam sekolah teknik, jurusan teknik, apakah bisa dengan jurusan teknik tadi akan mengetahui iman yang sahih? Nggak bisa. Tidak bisa. Inilah perbedaan tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, yang mana seorang itu bodoh dengan ilmu tersebut tidak berbahaya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat ini seorang itu bodoh, maka akan berbahaya bagi dirinya. Akan tersesatkan dari jalan yang lurus. Kadang tidak terasa, bahkan kadang kafir tidak terasa. Inilah yang Allah SWT mengutus Rasulnya dengan al-huda tersebut. Jadi kan? Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dinil haq. Kata beliau Syekh Muhammad Khalil Harras, wa dinu ya'ti li iddati ma'anin. Walladhi arsala rasulahu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa din. Ad-dinu ya'ti li iddati ma'anin. Kenapa dibaca ma'anin? Aslinya apa di situ? Apa? Kalau ada alifnya, alif lamnya bunyinya apa? Keluar ya? Ya-nya. Ma'anin. Aslinya ada ya-nya. Karena ya dengan tanwin itu enggak bisa ketemu maka dibuang ya-nya. Ketemunya tanwin dengan ya. Atau ya dengan tanwin maka dibuang ya-nya. Ma'anin. Aslinya ma'aniyin. Apa? Dan makna din, ad-dinu datang makna din ini dengan beberapa makna. Li'iddati ma'anin. Apa makna iddah? Beberapa. Ad-din, lafaz din itu datang untuk beberapa, bisa diartikan dengan beberapa makna. Iddatu ma'anin. Apa? Atau ma'anin iddah. Makna-makna yang banyak. Din itu punya makna yang banyak. Nah gitu. Ma'anin iddah, makna yang banyak. Iddati ma'anin, beberapa makna. Untuk lafaz din. Jadi lafzatul din memiliki beberapa makna. Nah gitu ringkasnya. Minha di antara makna dari makna-makna lafaz din, lafaznya adalah al-jaza. Jadi ad-din juga maknanya jaza, apa ini balasan. Kama fi qouli ta'ala maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Nah.
Jadi din mananya apa? Jaza. Wa minhu qauluhum kama yadinul fata yudanu. Wa minhu, dan di antara makna din adalah jaza, yaitu mereka berkata atau perkataan mereka kama yadinul fata yudanu. Sebagaimana pemuda itu membalas maka dia dibalas. Sebagaimana fata pemuda itu membalas maka dia dibalas. Nah, itu bermakna apa? Jaza. Wa minha, dan di antara makna din al-khudu'u wal inqiyad. Al-khudu' merendah, inqiyad apa? Inqiyad meyakini, mosok. Ayo, yakin. Inqiyad apa? Tunduk patuh. Al-khudu' merendah. Al-inqiyad patuh. Ingqada yang qadu inqiyadan patuh. Yuqalu dana lahu bimakna dzalla wa khada'a. Dana lahu maknanya merendah. Dzalla wa khada'a nafsul makna. Dzalla merendah, khada'a juga merendah. Wa yuqalu dana lillahi bikadza aw kadza bimakna ittakhadahu dinan ya'buduhu bihi. Dana lillahi, si fulan dana lillahi dengan begini atau dengan ini. Maknanya si fulan menjadikan begitu itu sebagai tata cara beragama, dia mengibadahi Allah dengan tata cara tersebut. Dia mematuhi Allah dengan tata cara tadi. Mahfum? Di antaranya adalah tata cara dalam berdakwah yang dijalani oleh Ahlus Sunnah. Itu sebagai aturan agamanya. Tata cara berdakwah yang dijalani Ahlus Sunnah ini sebagai aturan agamanya Ahlus Sunnah. Mematuhi Allah dengan tata cara yang ditempuh dalam berdakwah. Itu namanya apa? Mematuhi Allah dengan tata cara berdakwah, tata cara menyampaikan agama dan semisalnya. Wal murad bid-din huna jami'u ma arsalallahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami was-syara'i i'tiqadiyatan kanat am qauliyatan am fi'liyatan. Dan yang dimaksud dengan din, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wat-dini al-haqqi. Yang dimaksud dengan ad-din dalam lafaz tersebut seluruh apa yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa hukum-hukum, berupa syariat-syariat, baik berupa keyakinan atau berupa perkataan atau berupa perbuatan. Itu adalah din, jadi keyakinan yang dalam hati, qauliyah dalam ucapan, fi'liyah dalam perbuatan seluruh anggota badan. Apa yang terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebagai din. Mahfum? Maka itu Rasulullah berbuat apa yang beliau berbuat diteladani. Kenapa? Karena termasuk agama, perkara agama. Kecuali kalau perkara jibiliyah. Apa jibiliyah ini? Perkara tabiatnya kemanusiaan. Ya kan? Rasulullah makan roti. Apakah kemudian sunnah makan roti? Tidak. Kenapa kan termasuk perkara jibiliyah, perkara manusiawi. Ya kan? Adapun perkara-perkara yang termasuk perkara agama, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, termasuk perkara din yang Allah mengutus Rasulnya dengan perkara tersebut. Ya kan? Ini secara menyeluruh, secara umum.
Adapun mungkin mau dikeluarkan perkara jibiliyah lah bisa. Seperti tadi. Ya kan? Seperti Rasulullah berjalan. Ya kan? Ya apakah benar contoh dengan sifat jalannya? Tidak. Kecuali mana dalil-dalil umum. Seperti enggak boleh terburu-buru ketika mau sholat dan semisalnya. Nah, suara bagaimana mengaturnya, ini perkara-perkara lain. Jadi ad-dinu yang dimaksud dalam ucapannya beliau tadi, ucapannya Ibnu Taimiyah, seluruh apa yang Allah itu mengutus dengannya seorang rasulnya, berupa hukum-hukum, berupa syariat-syariat, baik ini terkait dengan masalah keyakinan atau masalah perkataan ataupun perbuatan. Itu din. Maka kita membicarakan masalah keyakinan, masalah perkataan, masalah fi'liyah, ini semuanya kenapa? Karena demi untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menjalani agama ini. Bagaimana Rasulullah mengatur salat? Nah, kita atur dengan caranya Nabi. Bagaimana Rasulullah mengucapkan ketika mau salat, untuk mengatur jamaahnya kita atur sebagaimana caranya Nabi, seperti istawu, luruskan, misalnya. Nah, itu namanya apa? Qauliyah. Dan fi'liyah dan yang lainnya. Banyak sekali perkaranya. Wa idafatuhu. Nomor ini kembali kepada apa? Din. Wa idafatuhu ilal haq. Din diidafakan, disandarkan kepada al-haq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa dinil haq. Apa itu? Namanya apa? Idafatuhu ilal haq min idafatil mausuf ila sifatihi. Mausuf ila sifatihi, mana yang mausuf? Din. Mana sifatnya? Al-haq. Yani waladhi arsala rasulahu wa alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa din al-haq. Dengan petunjuk dan agama yang benar. Dengan petunjuk dengan agama yang benar. Sementara apa makna al-haq? Wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu. Al-haq lafdun masdariyun. Apa? Dari haqqa yahiqqu. Haqqan. Haqqa yahiqqu. Haqqun. Idza sabata wa wajaba. Mana haqqun adalah sabitun. Sabata wa wajaba. Jadi yang telah yang apa? Agama yang sabit. Fal murad bihi as-sabit al-waqi. Wajib mananya waqi? Wajib mananya waqi. Sabit al-waqi. Mananya bukan omong kosong. Bukan cerita fiktif. Tapi beneran. Agama yang hak, agama yang benar-benar ada, yang bukan cerita konyol. Wa yuqabiluhu al-batilul ladzi la haqiqata lahu. Wa yuqabiluhu nomor berapa? Wa yuqabilu. Ibrahim. Wa yuqabiluhu. Damernya doreng. Ena marji'uhu. Ad-din. Wa yuqabiluhu agama yang hak tadi yuqabilu al-batil tadi. Ad-dinul haq muqabilnya adalah din al-batil. Ya. Muqabilnya din yang batil. Apa makna muqabil? Yang berhadapan dengan agama ini lawannya. Jadi wa yuqabilu ad-dinul haq lawannya adalah agama yang batil. Agama yang tidak ada hakikatnya.
Al-batil tafsirnya alladzi la haqiqata lahu. Nah, lawan batil adalah yang enggak ada kenyataannya. Maka oleh itu agama selain Islam adalah agama yang enggak ada kenyataannya, agama batil. Nah, pada dasarnya itu bukan berupa agama. Ya kan? Kalau memang ada, tapi batil mananya apa? Enggak pernah diikuti, enggak pernah dijalani agama tersebut. Maka agama Yahudiyah, agama Nasraniyah, Buddhiyah, Hindukiyah. Nah, terus apa lagi? Yang lainnya, Majusiyah dan yang lain semuanya adalah agama batil. Enggak boleh diikuti, enggak boleh dijadikan untuk dijadikan tata cara dalam kehidupan. Maka oleh itu perhatikan, agama demokrasi juga agama batil. Apalagi dikatakan agama itu adalah agama jalannya segala jalan. Jalan yang paling utama. Ini kira omong kosong. Allamu fi qawlihi liyudhhirahu lamu ta'lili. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu. Liyudhhirahu lam dikatakan lamu ta'lil. Liyudhhirahu lam dalam yudhhirah. In lam ta'lil, lam untuk berarti alasan. Apa alasannya? Untuk menampakkan agama tersebut yang hak tadi dan memenangkannya atas seluruh agama. Nah, atas seluruh agama selainnya. Ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi agama-agama yang batil tadi, ya kan? Dengan datangnya al-Islam semuanya agama yang enggak berarti. Wa ya muta'alliqatun bi arsala. Lam ini ya muta'alliqatun, lam tadi lam ta'lil berkaitan dengan arsala. Walladzi arsala rasulahu atau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu. Maknanya apa hikmah untuk Allah itu mengutus, ya kan? Untuk menampakkan din ini biar nampak, ya kan? Di atas seluruh agama. Ayat wa huwa minad dhuhur, bermakna al-ulu wal ghalaba. Untuk meninggikan al-haq tadi itu berupa agama dan untuk memenangkan al-ulu wal ghalaba. Mana ghalaba? Menang. Al-ulu tinggi. Jadi Allah mengutus Rasulnya dengan huda dan agama yang benar untuk meninggikan agama yang hak tadi dan untuk memenangkannya atas seluruh agama. Ailiyaj'alahu aliyan alal adyan kulliha bil hujjah wal burhan. Agar supaya Allah itu menjadikan agama yang hak tadi itu dalam keadaan tinggi di atas seluruh agama seluruhnya dengan membawa hujjah dan bukti. Burhan. Hujjah dan burhan nafsu syai. Nah, benar-benar telah terbukti. Telah ada faktanya tentang agama itu adalah agama yang kokoh. Agama yang tinggi, agama yang paling mulia. Ya. Membawa tauhid, menepis kesyirikan, memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala. Nah, ada pun agama-agama yang lain, ya, agama yang tak peduli dengan semua kejelekan. Sejelek-jeleknya perkara berupa syirik dan kufur, mereka ajarkan berupa agama mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan agama al-haq tadi, yang benar adalah memenangkan seluruh agama. Menangkan atas seluruh agama tanpa terkecuali. Wal awal
fiddin, alif lam dalam lafadz din lil jinsi. Ya kan, liyudhiru ala diniku kulli. Lil jinsi. Fa yadkhulu fi kulli dinin batilin. Liyudhhirahu ala dini kulli. Ad-din lil jinsi ini fa yadkhulu fihi kullu dinin batilin. Wa ma ada al-islama. Jadi sungguhnya Allah mengutus Rasulnya dengan huda dan agama yang benar, untuk agama tadi dinampakkan, dimenangkan atas seluruh agama yang batil. Nah, selain Islam, maka dikatakan ad-din lidhir ad-din kulli, untuk apa? Seluruh agama lil jinsi, seluruh agama yang batil. Maka masuk dalamnya seluruh agama yang batil. Taib. Wa kafa billahi syahida. Was-syahid fa'ilun. Syahid ala wazn fa'il. Wa huwa mubalaghatun min syahida. Wa huwa mubalaghatun min syahida wa huwa imma min asyhada bi ma'na al-ikhbar wal i'lam aw min asyhada bi ma'na al-hudur. Mafhum? As-syahid ini adalah wazn fa'il, yaitu bentuk bangunan apa? Sighah mubalaghah dari lafaz dari fi'il apa? Syahida. Syahida yashhadu. Syahid bentuknya adalah bentuk apa? Mubalaghah. Bahwa syahid ini bisa jadi bermakna syahada. Maknanya adalah ikhbar, pemberitahuan. I'lam sama saja, al-ikhbar wal i'lamu sama. Maknanya pemberitahuan. Atau syahid bermakna syahada, maknanya hudur. Apa hudur? Hadir. Wal makna was-sahawa al-albani wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Wal makna macam begitu juga. Ya. Was-sahal al-albani wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Mukhbiran bi sidqi rasulihi aw hadiran mutallian la yagibu anhu syai'un. As-syahid mukhbiran bi sidqi rasulihi. Allah itu memberitakan dengan sidiknya Rasulnya. Dengan apa? Kejujuran Rasulnya. Syahid adalah maknanya hadir. Muttali'an, melihat. La yagibu anhu syai'un, tidak ada sesuatu yang gaib dari syahid, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadiran muttali'an, la yagibu anhu syai'un, enggak ada sesuatu yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi darinya, enggak ada. Wal makna al-jamali, global makna dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Makna global dari kalimat tadi seluruhnya, ya kan? Wal mana jumli ma taqaddama anna jami'a awsafil kamal sabitatun lillahi ala akmalil wujuh wa atammiha. Jadi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Global makna dari apa yang telah lewat, bahwasanya seluruh sifat-sifat kesempurnaan adalah sabitatun, telah tertetapkan bagi Allah Ta'ala di atas segi yang paling sempurna dan di atas segi yang paling tamam. Ala akmalil wujuh wa ala atammiha. Atam wa akmal nafsul ma'na. Akmal juga sim tafdil, atam juga sim tafdil. Tamamun. Apa sentadulnya apa? Atammu. Paham?
kamilun. Tafsirnya apa? Akmalu. Jadi seluruh sifat-sifat kesempurnaan sabitatun lillahi ta'ala telah bersabit kokoh wujud bagi Allah Ta'ala di atas segi yang paling sempurna, di atas segi yang paling tamam. Wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu ni'amuhu ala ibadihi allati la yuhsi ahadun minal khalqi addaha. Wa mimma dan dari apa yang Allah itu dipuji atasnya adalah nikmat-nikmatnya Allah atas hambanya. Wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu ni'amuhu. Allah itu berhak dipuji. Di antaranya apa? Karena Allah itu memberikan nikmat-nikmat atas hambanya. Nikmat yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Nikmat allati la yuhsi ahadun minal khalqi addaha. Ya ini apa? Enggak ada seorang pun yang mampu dari hamba Allah ini untuk menghitungnya. Ya kan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian enggak akan mampu menghitungnya. Wa adamuha irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa busra lil muttaqin. Wa adamuha damir hak kepada apa? Ni'am. Wa adamuha damir hak kembali kepada ni'am. Dan sebesar-besar seagung-agungnya nikmat Allah adalah Allah mengutus Muhammad SAW dengan petunjuk. Tengok. Jadi petunjuk yang datang dari beliau SAW ini kepada kita, ini adalah sebesar-besar nikmatnya Allah kepada kita. Bagaimana kita nggak mau mempelajarinya? Hah? Cari beras, cari nasi, cari duit, cari kedudukan. Ya, ini kadang dikejar sampai meninggalkan agama Allah. Padahal nikmat yang paling besar adalah nikmat yang dibawa oleh Rasulullah dengan berupa agama, berupa huda, berupa dinil haq, sebagai bentuk rahmatnya Allah bagi segenap alam. Nah, ini menunjukkan tentang bodohnya manusia menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam. Kalau lah bisa malam nanti diundur, ya kan? Kalau bisa malam diundur, siangnya diperpanjang, ya kan? Kalau bisa malamnya itu 3 jam, siangnya berapa? 21 jam. Nah itu. Hah? Nah itu. Makanya kalau bisa malamnya diundur. Nah, jangan tenggelam dulu matahari ini. Kenapa? Karena masih banyak transaksi. Masih banyak transaksi, masih banyak pekerjaan yang dikerjakan. Nah itu. Demi mencari apa? Mencari kepentingan perkara duniawi. Tetapi perlu diingat bahwasanya nikmat Allah yang paling terbesar adalah diutusnya oleh Allah seorang Rasul, yaitu berupa Nabi, seorang yang bernama Muhammad SAW dengan membawa al-huda, membawa dinil haq sebagai bentuk rahmatnya Allah untuk segenap alam. Segenap alam. Tengok. Dan yang namanya alam apa? Kullu ma siwallahi ta'ala. Nah. Jadi untuk hewan yang melata, untuk seluruh apa yang terkait dengan alam ini, ya kan? Bentuk rahmatnya Allah adalah berupa agama ini. Ya kan? Nah itu. Wa busra lil muttaqin, dan sebagai bentuk busra, kabar gembira yang menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Liyudhhirahu ala jamil adyan bil hujjah wal burhan, untuk meninggikan agama tersebut, agama yang hak, dan untuk memenangkan agama tersebut atas seluruh agama dengan adanya hujjah dan burhan. Maka itu perhatikan ya, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala atau menjadi seorang yang muwaffaq
laki ataupun perempuan, sehingga senang dengan agama Allah, dengan agama yang benar ini, belajar ilmu yang benar, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang paling terbesar. Lebih-lebih lagi setelah itu dia muwafaq untuk beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Benar-benar telah mendapatkan nikmat yang paling terbesar, walaupun banyak manusia meremehkan. Masuk urip kok ngono-ngono tok wae. Cuma kenapa itu? Masa hidup cuma gitu-gitu saja. Ya kan? Perempuan cuma di rumah ngomong anaknya katanya. Enggak tahu bahwasanya perempuan-perempuan itu adalah bukan sekedar ngomong anak tapi apa? Ya ngomong anaknya, ya didik anaknya juga belajar. Mereka paling pergi ke kantor, sibuk urusan pekerjaannya yang kadang menyelisih syariat. Sibuk ke pasar, menyelisih syariat. Sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang menyelisih syariat. Tapi kalau seorang itu di atas hujjah yang benar, ilmu yang benar, maka disibukkan dengan menikmati nikmat yang paling terbesar berupa agama yang benar. Mereka katakan tadi wa adamu irsaluhu. Demi hukum kepada siapa? Allah. Diutusnya oleh Allah Ta'ala, yakni seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi kita, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak sebagai bentuk rahmat untuk segenap alam. Tapi kalau manusia itu enggak paham, ya dianggapnya bahwasanya mempelajari agama ini adalah cuma apa? Menghabiskan waktu tanpa guna. Bagaimana masa depanmu? Bagaimana masa depanmu? Itu yang diceritakan oleh mereka. Padahal ini adalah sudah masa depan. Mencari agama dalam masa depan, masa sekarang dan masa depan. Baik. Wal izzu wat tamkin. Apa tadi? Bil hujjah wal burhan wal izzi wat tamkin wa sultan. Untuk menampakkan agama yang hak tadi atas seluruh agama dengan hujjah dan burhan dan iz, keperkasaan, kewibawaan, tamkin dan kekuasaan, wa sultan sama saja. At-tamkinu wa sultan, kedua lafaz ini maknanya satu, kekuasaan. Jadi kalau memang agama ini benar-benar dipatuhi oleh segenap kaum muslimin yang segini banyak bilangannya, sungguh mereka akan memegang kekuasaan secara menyeluruh. Dan kufar menjadi tawanan kaum muslimin. Kalau mereka mau hidup, maka harus membayar upeti. Nah ini. Kalau mau nggak membayar upeti, maka harus nyingkir dari dunia. Ini Islam ketika kuat, dipatuhi dari seluruh segi keislamannya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman para khulafaur rasyidin, kufar menjadi tawanan kaum muslimin. Bagi yang nggak mau tunduk di atas naungan kaum muslimin dengan dipimpin oleh kaum muslimin, maka harus nyingkir dari dunia. Nyingkir dari dunia, harus keluar dari dunia. Kemana? Ke kuburan. Wa kafa billahi syahidan ala sidqi rasulihi wa haqiqati ma ja'a bi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Cukup dengan Allah sebagai saksi atas benarnya utusannya dan atas hakikat apa yang dibawa oleh utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syahadatu subhanahu takunu bi qawlihi wa fi'lihi wa ta'yidi li rasulihi bin nasri wal mu'jizati wal baraghin. Wa syahadatu, dan syahadanya Allah, wa kafa billahi syahida, cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Bagaimana saksi dari Allah Ta'ala? Syahadanya Allah, persaksiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya dengan perkataan Allah, perbuatan Allah, ta'yid atau ta'yid, pertolongan Allah terhadap Rasulnya dengan nasr, kemenangan, wal mu'jizat, dengan mu'jizat dan burhan-burhan, hujjah-hujjah al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam hujjah, ala anna ma ja'a bi wal haqqul mubin, bahwasanya apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wal haqq, dia adalah benar yang sangat nyata. Paham itu? Nah, persaksian Allah
Ya kan? Sebagai saksi adalah persaksiannya Allah sebagai Allah keberadaannya dengan perkataan Allah, dengan perbuatan Allah, dengan ta'yid apa? Pertolongan Allah. Untuk Rasulnya berupa kemenangan, berupa mukjizat-mukjizat, burhan-burhan yang bermacam-macam sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh beliau adalah benar-benar benar yang sangatnya nyata, al-haqqul mubin. Tapi bukan berupa nyanyian setelah maghrib, setelah isya, ya kan, di masjid-masjid, bukan berupa apa? 1 hari sampai 7 hari ilullah il. Nah, bukan itu. Belum tahu? Nah, paham? Bukan itu. Tapi dengan agama yang benar di atas syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan muhdatsat, bukan syirkiyat, bukan khurafat yang dipasarkan di pertengahan kaum muslimin, bukan itu. Kita perhatikan, kemudian dilanjutkan lagi wa as-syahadatu al-ikhbaru bisyai' wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Ar-Ras rahimahullah dalam beberapa kalimat di bawah ini. Seolah waktunya sudah mepet habis dan untuk mengambil istirahat sebentar, sekarang kita cukupkan dan kita sambung pada waktu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok ya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.